Shalom, Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan selamat datang, selamat beribadah di GBPSN Hidup. Oke, mari sebelum kita mulai ibadah pada kesempatan ini, kita akan menyiapkan segenap hati kita, tubuh jiwa roh kita supaya kita lain dengan Tuhan. Kita akan angkat satu ujian bersama.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, kita semua Tuhan, haleluya, haleluya. Glory, kami sembahkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Gloria, glory, kami sembah, kami tinggikan, kami angkat. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami satukan hati kami. Kami satukan roh kami. Haleluya. Layakan kami. Kami mau sembah Kau. Kami mau tinggikan nama-Mu. Yesus. Yesus yang disembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, Tuhan kasih setiamu, wah kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Dan Tuhan kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, untuk segala rahmat-Mu Tuhan, belas kasihan atas kami Tuhan, sehingga pada kesempatan ini dan Tuhan, Kau boleh kumpulkan kami Tuhan, kumpulkan kami Tuhan, kami boleh rindu, belajar mengasihi Engkau Tuhan. Mau setiap pujian kami akan naikkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang usahamu, kuasa-Mu Tuhan, biarlah roh-Mu yang beracara Tuhan, kuasa-Mu yang akan menguasai ruangan tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh membebaskan roh kami untuk memuji masalah nama Kau Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Kamu serahkan dalam kuasa-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur, haleluya.
Amin. Shalom saudara semua. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Ya, saya yakin pertolongan Tuhan semakin hari semakin buat kita semakin cinta Tuhan saudara ya, semakin setia melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dan kita akan masuk ruang ibadah kita dengan memasuki gerbangnya. Sa
puji Tuhan. Haleluya. Silakan saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang di gereja kami dengan Bapak siapa? Ibu siapa? Pak Roy ya, Bapak bersama Ibu ya. Selamat datang Pak, selamat berlengkap ini ya, Tuhan Yesus berkati kita semua. Dan tiba saja kita akan buka ruang kesaksian, barangkali, dan saya yakin kok ya, pasti ada pertolongan Tuhan yang kita rasakan sepanjang minggu ini, barangkali sepanjang hari ini ya. Ya, saya undang bisa maju ke depan. Siapa barangkali ada yang ingin menyaksikan, mari. Belum ada atau malu atau bagaimana? Ya, ya masih malu mungkin ya. Puji Tuhan, saudara. Kita akan melanjutkan dengan pujian di mana hari-hari ini, saudara, yang banyak dicari orang adalah kedamaian. Ya, bahkan orang mencari kemana-mana dan mendapatkan kecuali hanya dalam Yesus Tuhan, saudara. Dengan akan puji-pujian, gunung tinggi-tinggi naik mencari damai. Sambil berdiri, dan selain kita juga akan sambungkan pujian kita mendaki ke pujian ya, saudara ya, bersama-sama dan bergandengan tangan. Bagi yang ada pasangannya silakan boleh bergandengan tangan ya. Yuk langsung mendaki ke pujian. Bersama-sama mendaki ke bukit Sion, jalani bergandengan. Haleluya, haleluya, oh haleluya, jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, jalani bergandeng tangan, mendaki ke bukit Sion, jalani bersama-sama mendaki ke bukit Sion, jalani bergandeng tangan. Haleluya.
Silakan dulu saudara ya. Dan tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan satu pujian. Kau tetap Allah saudara ya. Yesus tetap Allah kita. Tidak ada yang bisa mengaruhi kita tetap teguh dalam Tuhan saudara. Haleluya.
bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur buat setiap kerinduan yang Tuhan berikan buat kami malam ini Tuhan. Kami boleh datang dalam hadirat-Mu malam ini Tuhan. Ini yang boleh kami berikan pada Engkau malam ini Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Engkau disenangkan malam hari ini Tuhan. Dan sementara Tuhan kami akan mendengar sabda dan firman itu, kiranya urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas pada malam hari ini. Kami percaya biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau, yang boleh memberkati setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang saat ini mengalami jalan buntu Tuhan akan buka jalan, yang saat ini sedang sedih Tuhan akan hiburkan. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Kami akan duduk diam malam ini Tuhan, mendengarkan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Berbicaralah secara pribadi dalam hidup kami, dan kami mau melakukan itu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk sekalian. Kami mengucapkan terima kasih buat tim PAW yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Kami percaya biarlah setiap pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu. Berikan senyum yang termanis buat sebelahnya. Biarlah sukacita Tuhan boleh ada buat setiap kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saking sukacitanya Pak Asa itu mau nyium istrinya. Saking sukacitanya Bapak Ibu, karena sukacita Tuhan boleh ada buat setiap kehidupan kita. Amin. Pada kesempatan malam ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri tema tentang kunci perubahan hidup. Apa Bapak Ibu? Saya mau tanya di sini, siapa yang ingin berubah hidupnya? Siapa yang tidak ingin hidupnya hanya seperti ini saja, tetapi ingin hidupnya berubah? Amin. Saya percaya setiap kita pasti ingin berubah hidupnya. Pada kesempatan malam hari ini, dalam hidup kita, kita harus ada yang namanya perubahan hidup. Artinya hidup kita tidak boleh seperti ini terus. Hidup kita tidak boleh stagnan seperti itu, tapi harus ada yang namanya perubahan. Katakan amin. Mau berubah Bapak Ibu? Kita akan buka sama-sama firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Saya minta Bapak untuk berdiri lagi. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama dan dengan suara yang keras supaya firman ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kita. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Silakan duduk sekalian. Saya ulangi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak yang terkasih, kita tahu banyak orang Kristen meskipun sudah percaya Kristus, mereka sudah tahu firman Tuhan, mungkin ribuan kali sudah pernah dengar firman Tuhan, tetapi kita tahu hidupnya tidak mau berubah hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu, bukan jaminan kalau kita dengar firman Tuhan akhirnya ada perubahan hidup dalam setiap kehidupan kita. Perubahan itu terjadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar saja, tetapi kita boleh melakukan firman itu di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, firman itu bukan sekedar didengar saja, tetapi seperti hewan kambing, setelah dia makan, dia gayemi dulu. Makan itu digayemi dulu, dirasa nih. Oh, rumput itu enak. Begitu juga dengan firman Tuhan. Di saat Bapak Ibu dengar firman Tuhan, ojo langsung diterima mentah-mentah, tetapi renungkan dulu firman Tuhan. Apa toh yang dimau Tuhan hari ini? Apa toh yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita
pribadi lepas pribadi. Saya percaya dengan firman Tuhan kita ada perubahan di dalam setiap kehidupan kita. Dengan adanya firman Tuhan, saya percaya ngomongnya kita tidak pernah kasar lagi, amin. Ngomongnya tidak merocos lagi. Tetapi kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, kita harus jaga yang namanya perkataan kita, amin Bapak Ibu. Kalau kita sudah dengar firman Tuhan, nggak boleh kita terlalu ngomong yang kasar. Mulai malam hari ini berhenti ngomong yang kasar, tetapi apa? Ngomong berkat dan berkat buat setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dengar firman Tuhan, maka kita akan mengayomi firman Tuhan. Dan saya percaya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan selanjutnya, ini kan baca ya. Keharuman pengenalan akan Kristus itu dinyatakan lewat perubahan hidup. Jadi Bapak Ibu, keharuman pengenalan akan Kristus itu menyatakan lewat perubahan hidup kita. Jadi Tuhan ingin buat setiap kehidupan kita terus berubah dan berubah. Artinya kita bukan hanya seperti orang seperti ini terus, tapi stagnan. Tetapi kita akan menjadi orang-orang yang terus berubah dan berubah di dalam Tuhan, amin. Kalau kita semakin berubah, saya dan percaya Tuhan akan semakin senang dengan kita. Tetapi kalau kita jadi orang Kristen yang hanya seperti ini terus, hari ini dosa, besok dosa lagi, lusa dosa lagi, apa Tuhan tidak nangis hari-hari Bapak Ibu? Tapi kalau kita ada perubahan dalam hidup kita mau tinggalkan yang namanya dosa. Saya percaya di saat kita meninggalkan dosa dalam kehidupan kita, Tuhan pasti bersuka cita. Tapi kalau Tuhan lihat kita sering dosa, sering rasa niwong, sering ngomong orang lain, betapa sedihnya Tuhan hari-hari. Tapi kalau ada perubahan di dalam setiap kehidupan, saya percaya kita akan meninggalkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kasih, kenapa orang tahu firman, bahkan hafal firman, hidupnya nggak mau berubah? Mungkin bisa bantu saya. Kenapa Bapak Ibu? Ada beberapa orang yang sudah dengan firman Tuhan, tetapi belum ada perubahan dalam hidupnya. Nanti yang bisa jawab saya kasih hadiah. Kenapa orang sudah dengar firman Tuhan, tetapi belum ada perubahan dalam hidupnya? Pak Muhadi, kenapa Pak? Mungkin ada orang yang sudah dengar firman Tuhan, tetapi dia bukan yang sekedar mendengar, tapi belum ada perubahan dalam hidupnya. Kenapa Pak Muhadi? Karena waktu hanya mendengar kurang hanya dengar saja. Bu Tarsi? Karena tidak ada Roh Kudus di sana. Karena tidak melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pengen ada perubahan dalam hidup kita harus ada Roh Kudus, dan kita mau melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Jadi jangan gini Bapak Ibu, firman melebu kuping kanan, keluar kuping kiri. Eman Bapak Ibu, engkau sudah jauh-jauh ke sini. Kalau firman disampaikan, engkau tidak pernah melakukan firman itu, sia-sia. Eman sudah maca ayu-ayu, ganteng-ganteng teko gini. Firmannya apa? Mbok Pak, aku gak ngerti, pokoknya lucu nendang. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan bukan hanya sekedar lucu saja, tetapi apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, tangkap dengan baik hari-hari ini. Saya percaya kalau kita ingin berubah, ada sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar di sini, mengapa orang yang tahu banyak firman tetapi hidupnya tidak berubah. Yang pertama saya tuliskan di sini, mengapa orang yang tahu banyak firman tetapi hidupnya tidak berubah? Yang pertama, karena tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang mengenal Tuhan? Tuh, tidak ada yang mengenal Tuhan. Lagi piye tidak ada yang mengenal Tuhan? Siapa yang mengenal Tuhan? Bapak Ibu kasih, mengenal sama tahu itu beda. Kalau kita tahu hanya sekedar tahu, tapi kalau kita mengenal, saya percaya kita tahu apa menjadi kebaikan, kesukaan atau suka dukanya orang tersebut. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah kenal misalkan Pak Muhadi, saya kenal Pak Muhadi, berarti saya tahu apa yang menjadi kesukaan Pak Muhadi, apa yang menjadi makanan mungkin kesukaan Pak Muhadi. Pak Muhadi kesukaannya adalah steak
Jalan Pramuka. Itu favoritnya Pak Muhadi beserta keluarga. Jadi itu tempat favorit Pak Muhadi. Jadi kalau kita di telepon, ayo Mas kita makan. Di mana Pak? Tempat biasa. Oh alah, biasanya di situ. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kenal seseorang, saya percaya kita tahu apa menjadi kesukaannya orang tersebut. Begitu kita dengan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, saya percaya kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita kenal Tuhan, nek kita berbuat sesuatu yang salah, Tuhan marah, bahkan Tuhan tidak senang. Itu berarti membuat hati Tuhan tidak senang hari. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, saya percaya kita harus sungguh-sungguh mengenal pribadinya Tuhan. Mengapa orang yang tahu banyak firman tetapi hidupnya tidak berubah? Yang pertama, karena tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pengetahuan akan firman Allah tidak membuat orang berubah. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau menerima firman Tuhan dengan pengetahuan, maka engkau tidak akan mengalami perubahan. Kenapa? Kalau orang menilai firman dengan pengetahuannya, pasti inteleknya akan main. Tetapi kalau misalkan firman Tuhan tentang memberi kemarin, kalau engkau lakukan memberi, simple sebenarnya Bapak Ibu. Tetapi kalau orang intelektual tidak seperti itu. Kalau firman Tuhan suruh memberi, saya mikir sih, aku uripku koyok gini kok memberi. Tetapi kalau orang menilai firman Tuhan, mengenal Tuhan, di saat firman disampaikan, lakukan. Memberi itu gampang apa susah Bapak Ibu? Gampang apa susah? Gampang Mas Wita ya. Tetapi kenapa kalau kita suruh memberi itu susah? Nunggu kaya Pak, nunggu diberkati Pak. Nek masih ada waktu Bapak Ibu. Dan kok tiba-tiba kita malam dipanggil Tuhan, harus memberkati seperti apa? Jadi supaya kita mengenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh, kita harus mengenal pribadinya Tuhan. Istilahnya apa? Pengetahuan tanpa hubungan adalah sia-sia. Jadi Bapak Ibu, tahu firman tidak membuat orang mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih, firman bukan sekedar pengetahuan saja dalam hidup kita, tetapi lebih utama mengenal Tuhan dalam setiap kehidupan. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau mengenal Tuhan, engkau pasti tahu apa yang dimau Tuhan hari-hari. Jangan intelekmu yang main hari ini Bapak Ibu. Jangan pengetahuanmu yang main hari ini. Engkau tidak akan pernah mengalami Tuhan kalau engkau mengalami pengetahuan saja. Bapak terkasih, tetapi yang lebih utama mengenal Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena kalau ingin kenal, butuh yang namanya hubungan. Jadi Bapak Ibu, kalau kau ingin kenal dengan seseorang, kau harus menjalin sebuah hubungan. Bukan hubungan intim loh Bapak Ibu ya, tetapi hubungan di sini fellowship atau relationship kita dengan seseorang tersebut. Saya mau tanya, Cik San, waktu dulu pertama kenal Kobun, kalau Cik San pengen mengenal Kobun, apa Cik San diam saja di rumah? Atau ada sesuatu yang dikerjakan supaya tahu Kobun itu kesenangannya apa? Pasti ada sesuatu yang bisa yang dilakukan. Begitu juga dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita pengen kenal Tuhan kita, harus ada yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Harus ada yang namanya hubungan relationship kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, nek jenengan pengen ngerti hatinya Tuhan, yo menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah tahu hatinya Tuhan, misalkan gini, padahal Tuhan tuh marah dengan kita. Tapi pernah tidak Bapak Ibu tidak sadar bahwa Tuhan itu sudah marah dengan kita? Kalau kau ada hubungan dengan Tuhan, engkau pasti terasa, Tuhan tidak suka dengan saya. Kalau seperti ini Tuhan tidak suka. Kalau ada hubungan kita mengenal Tuhan dengan baik, kalau Tuhan sedang marah, hati ini kita terus. Seperti Roh Kudus dalam kehidupan kita, nek kita mau berbuat sesuatu, pasti ada yang mengingatkan, gak untuk loh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Tetapi kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, di saat Tuhan marah, kita bahkan nggak tahu kalau Tuhan marah hari-hari. Jadi Bapak Ibu, dalam sebuah hubungan harus ada relationship kita dengan Tuhan hari-hari. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dalam kekristenan.
Kalau tahu firman tetapi tidak ada hubungan kita dengan Tuhan, itu percuma. Jadi Bapak itu sia-sia. Engkau hanya sekedar mendengar saja, bahkan tidak ada hubungan engkau dengan Tuhan hari-hari. Sia-sialah setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kadang kita sudah bangga melayani Tuhan. Kita sudah mendoakan orang sakit sembuh. Kita sudah bernubuat dalam nama Tuhan. Tetapi Tuhan berkata dalam setiap kehidupan kita, aku tidak mengenal. Betapa sia-sianya setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita kenal Tuhan, saya percaya Tuhan tahu nama kita. Jadi Bapak Ibu, kekristenan bukan hanya sekedar pelayanan. Kekristenan bukan hanya sekedar kau mendoakan orang sakit sembuh. Tetapi apakah Tuhan kenal Bapak Ibu hari-hari? Itu yang lebih penting dalam setiap kehidupan kita. Engkau punya uang banyak, engkau punya mobil banyak, engkau punya sesuatu yang luar biasa di dunia ini. Tetapi apakah Tuhan kenal dengan Bapak Ibu? Itu yang penting dalam setiap kehidupan kekristenan kita. Bukan sekedar pelayanan. Kok aku sudah pelayanan kok. Aku sudah menyampaikan firman Tuhan. Aku sudah berdoa menyembuhkan orang sakit. Tetapi endingnya, apakah Tuhan mengenal pribadi kita hari-hari? Itu yang penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, betapa sia-sianya apa yang sudah kita lakukan. Jadi Bapak, yang terpenting dalam setiap kehidupan kita adalah pengenalan kita secara pribadi dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, doanya masih dilakukan Bapak Ibu. Doa pagi, doa malam masih dilakukan. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, itu adalah sebuah bukti hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya pesan Bapak Ibu ya, nek misalkan engkau lagi capek, engkau lagi ngantuk hari-hari ini, engkau harus memberikan waktumu buat Tuhan, meskipun ngantuk. Karena apa? Di saat kita sudah ngantuk, sebenarnya Tuhan tuh masih menunggu kita, anaknya datang kepada Tuhan. Tetapi jangan egois Bapak Ibu, terus ngantuk aku Pak, sesuai doanya didobel. Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau engkau ingin mengenal Tuhan secara pribadi, engkau harus menjalin hubungan dengan Tuhan di dalam doa. Jadi Bapak Ibu, banyak orang Kristen fokusnya hanya berkat Tuhan, tetapi bukan fokus pada pemberi berkat. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau hanya mengejar berkat, engkau akan capek. Kalau engkau hidupmu hanya mencari berkat dan berkat, engkau akan capek. Tetapi carilah hati sebagai pemberi berkat, yaitu Tuhan sendiri. Jadi kalau engkau sudah mengenal pribadinya Tuhan, kalau engkau sudah mengenal hatinya Tuhan hari-hari ini, saya percaya apapun yang kau butuhkan, apapun yang kau perlukan, saya percaya Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Amin. Yang penting apa tuh Bapak Ibu? Cari sumber berkatnya, bukan berkatnya. Kalau engkau cari berkat isu sampai bengi kesel Bapak Ibu. Tetapi kalau engkau cari sumber berkatnya, artinya gini, di saat pagi hari kau datang dalam hadirat Tuhan. Baca firman-Nya masih Bapak Ibu? Puji Tuhan. Itu yang Tuhan mau hari-hari. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau sudah membangun hubungan dengan Tuhan, saya percaya tantangan apapun, pergumulan apapun, engkau pasti menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat dalam menghadapi apapun. Jadi Bapak Ibu, orang Kristen kelihatannya rohani, kalau sudah pelayanan kelihatannya rohani, bahkan sudah hafal firman Tuhan. Tetapi tidak banyak orang Kristen yang memastikan bahwa dia kenal dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bukan jaminan kita sudah hafal firman Tuhan, kita kenal Tuhan. Karena apa? Kadang, jadi ini trik lagi Bapak Ibu. Kalau engkau baca firman Tuhan, jangan sekedar membaca. Jadi kalau engkau membaca sebuah firman, pelan-pelan saja. Apa toh maksudnya firman ini? Supaya engkau tahu. Banyak orang hanya sekedar membaca, tetapi pesannya yang Tuhan berikan buat setiap kita setiap hari nggak nyampe. Karena kita membacanya hanya sekedar membaca. Tetapi ubah mulai malam hari ini. Di saat kau membaca firman, resapi kata demi kata. Saya percaya ada sesuatu rema yang Tuhan kerjakan buat setiap kehidupan kita. Misalkan, di saat kita membaca, mungkin di saat ini kondisi kita lagi mungkin
suntuk, lagi bosen, lagi capek, ada firman yang memberikan kekuatan buat kita. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini saya sama isi lagi menghadapi yang namanya bosen. Lagi Bapak Ibu, tino-tino ini. Kadang pernah nggak Bapak Ibu mengalami yang namanya bosen? Pernah ya? Hari ini seminggu ini saya bosen, saya sampai nggak pernah jalan-jalan 1 minggu ini. Karena aku salah-salah. Bengi wis di daftar gitu ya. Ayo mah aku jalan-jalan. Sesuk ngono. Terus gak saya salah-salah. Sampai 1 minggu Bapak Ibu, saya mengalami namanya kebosanan di dalam hidup. Kalau saya sudah bosan Bapak Ibu, wis ayo ning berdan. Boran adalah tempat yang membuat saya nyaman. Karena apa? Berat membuat saya tuh ada sukacita yang lebih. Saya bisa sharing sama istri. Tapi kalau di rumah biasanya Kevin itu juga sama. Duh Pak, aku ya bosen loh Pak. Bendino kok koyok ngene loh Pak. Sekolah, makan, tidur, main HP. Bapak Ibu kasih hari ini iblis menyerang kita dengan yang namanya kebosanan. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kau sudah bosan, hati-hati. Tidak balik ojo malah terlena dengan yang namanya bosan. Bosan itu males. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah males opo-opo ya males. Aduh sih ya males. Ya toh. Kalau sudah males tuh, terus Kevin itu saya kita ini Bapak Ibu, kalau dia libur, dia tidak pernah mandi. Artinya mandi cuma sekali. Dan nyapa tuh kamu libur kan ini dia. Nyapa nggak atus. Itu sudah kebiasaan. Tapi kalau kebiasaan itu kita ubah, nek liburan malah mandinya harus 3 kali nggak apa-apa. Semakin kita semakin bersih. Jadi Bapak Ibu, mandi itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan untuk saya. Saya kalau mandi biasanya setengah jam minimal. Saya tuh sampai gumun anak-anak, dia nyapa tuh Pak mandi kok sini. Nggak tahu, pokoknya saya senang di kamar mandi. Saya tuh pokoknya merawat badan tuh senang sekali. Jadi aduh tuh sampai ya ini trik Bapak ya. Saya mandi tuh cuci muka tuh 7 kali. 7 kali, badan 3 kali. Terus sampai kakaknya, pasti Bapak kok glowing tuh. Lah ini mandi loh. Jadi Bapak Ibu, kalau ya bukan di kamar mandi negatif, enggak, tetapi ada sesuatu yang saya kerjakan, saya tuh senang sekali. Nek enggak mandi rasanya kayak ada sesuatu yang kurang. Jadi saya bisa mandi itu sehari 4 kali, kadang 5 kali. Sabunnya dan entek aja. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah memberikan yang terbaik sesuatu dalam setiap kehidupan, saya percaya rasa males, rasa mungkin bosan hari ini Tuhan akan berikan kekuatan buat setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya malam hari ini, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu kenal Tuhan hari ini? Amin. Dan apakah Tuhan juga kenal dengan Bapak Ibu? Itu yang penting Bapak Ibu. Kita kenal Tuhan, tapi Tuhan kenal awake dhewe. Itu yang penting Bapak Ibu. Di saat Tuhan sudah kenal dengan kita, saya percaya hidup kita akan selalu dituntun oleh Tuhan hari-hari. Hidup kita akan selalu diberikan segala sesuatunya yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau pengen kenal, butuh yang namanya hubungan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kenal Tuhan, pasti kita tahu sukanya Tuhan itu apa dan maunya Tuhan itu apa. Maunya Tuhan apa Bapak Ibu? Disembah, dipuji, apa lagi? Tapi kalau disuruh nyembah kok tidak mau hari Selasa. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya rindu sekali Bapak Ibu sebenarnya. Saat repot-repotin jenengan, ayo tuh datang. Hari Selasa itu adalah hari yang mungkin membuat kita bisa refresh di gereja ini. Jadi Bapak Ibu, saat repot-repotnya ayo tuh datang. Saya percaya kabeh itu repot, tetapi kalau kita memberikan hati kita buat Tuhan, yang sudah lama tidak pernah datang, Mas Desa, ayo datang lagi Mas. Ayo, ditunggu loh Mas, sudah lama saya sampai negakmu tak jemput loh makanan. Iya, ini yang pertama. Kita akan belajar ciri orang yang mengenal Tuhan. Yang pertama, hidupnya pasti dituntun Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau mengenal Tuhan, saya percaya hidupmu akan dituntun Tuhan. Di saat kau dituntut Tuhan, hidupmu akan minak-minak. Artinya apa? Segala sesuatunya Tuhan akan tuntun. Nak, ning kono nak aku seperti ini.
Hidup kita akan dituntun oleh Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dia pasti tahu apa yang Tuhan mau. Orang yang kenal Tuhan dan tahu maunya Tuhan, pasti hidupnya berubah. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau sudah berubah, berarti engkau mengenal Tuhan. Tapi kalau hari ini hidupmu hanya seperti ini saja, artinya hidup hanya ngebekin dunia, itu eman-eman Bapak Ibu. Itu sia-sia. Mulai nol sampai tua yang ini eman-eman Bapak Ibu. Kalau hidup kita mau berubah, kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Hubungan melahirkan sebuah pengenalan. Kita akan berubah karena tahu maunya Tuhan. Kalau Tuhan pengen kita tidak berbuat dosa, maka kita akan kerjakan hari-hari. Ojo jadi anak Tuhan sing dablek Bapak Ibu. Artinya apa? Tuhan wis gak seneng dengan kita sik dosa, sik seperti ini saja. Tetapi kita mau berubah di dalam Tuhan. Karena Roh Kudus dalam hidup kita akan mengajar kita dan menuntun hidup kita. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Jadi Bapak Ibu, orang yang mengenal Tuhan akan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu suatu jaminan. Orang yang mengenal Tuhan akan dipimpin Roh Kudus. Bapak kasih heran kalau orang nggak mau berubah, tetapi pelayannya hebat. Banyak ada Bapak Ibu. Kelihatan di sini hebat luar biasa, tetapi hidupnya tidak ada yang namanya perubahan. Artinya apa? Sebuah pelayanan kamuflase. Kelihatannya dilihat orang, wah pelayannya luar biasa, tetapi hidupnya tidak ada yang namanya perubahan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pelayanannya hebat, secara otomatis kita harus mengenal Tuhan dengan baik. Sia-sia kalau hidup hebat kita dalam pelayanan tapi tidak ada perubahan dalam hidup. Jadi Bapak Ibu, yang terpenting itu perubahan dalam hidup, bukan pelayanan kita yang hebat. Kalau kita pelayanan hebat diimbangi dengan hidup yang mau berubah, saya percaya Tuhan akan memampukan setiap kehidupan kita. Tuhan tidak akan diam saja kalau kita bikin salah. Kalau orang sering melakukan dosa, pertanyaannya, kenal Tuhan enggak? Bapak Ibu, kalau dalam hidup kita masih melakukan banyak dosa, pertanyaannya, apakah kita kenal Tuhan? Karena kalau kita sudah kenal Tuhan, saya percaya ada perubahan. Kita tidak akan pernah melakukan dosa itu lagi. Amin. Tapi kalau kita masih berbuat dosa, berarti otomatis engkau belum berubah. Tapi prinsipnya kalau engkau sudah berubah, berarti engkau tidak melakukan dosa. Yang kedua, ciri orang yang mengenal Allah, hidup tidak dalam kekhawatiran. Maka ini disampaikan Bu Gembala bahwa khawatir itu manusiawi. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Filipi 4:13, segala perkara dapat ditanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, pergumulan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi jangan kita pernah khawatir dengan hidup ini. Tetap kuat dalam menghadapi badai kehidupan kita. Bapak Ibu, bedanya orang yang kenal Tuhan dan tidak kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak hidup dalam kekhawatiran. Itu bedanya. Kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh, saya percaya rasa khawatir akan hilang. Kesusahan hari cukuplah sehari. Jadi Bapak Ibu, dalam menyikapi segala sesuatunya, iki mengenal Tuhan atau enggak. Kalau kita sudah mengenal Tuhan kita, saya percaya wong Tuhan itu Bapak kita loh Bapak Ibu. Kita sebagai anaknya. Anaknya awake dhewe ini njaluk apa dituruti enggak Bapak Ibu? Pasti. Begitu juga Tuhan kita. Kalau kita anaknya Tuhan, pasti apa menjadi kebutuhan kita Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita perlukan hari ini? Kalau orang mengenal Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan segala sesuatunya. Setiap kita pasti punya masalah. Amin. Saya percaya setiap kita pasti punya masalah. Saya mau tanya, siapa yang tidak punya masalah di sini? Pak Hasan punya masalah? Tidak punya masalah. Pak Obi punya masalah? Pasti ada.
Mas Deja punya masalah? Banyak. Saya percaya setiap kita pasti punya namanya masalah. Saya pun juga punya namanya masalah dan pergumulan. Tetapi kalau kita sudah mengenal Tuhan secara pribadi, respon hati kita di saat kita punya masalah itu akan beda. Orang yang belum mengenal Tuhan dengan baik, di saat masalah datang jebret, gampang khawatir, gampang marah-marah. Tetapi kalau kita sudah mengenal Tuhan kita dengan baik, di saat masalah datang, pergumulan datang, meskipun dua masalah, tetap kita enjoy. Artinya apa? Tetap tersenyum toh Bapak Ibu. Dua masalah gak di masa tetap tersenyum. Senyum itu ada sesuatu yang luar biasa. Gue dua masalah harus merengut orang tambah masalahnya gak mulai Bapak Ibu. Tapi kalau kau punya masalah guyu masalahnya wedi. Wis tau wedi. Karena kita sudah sukacita. Jadi masalah Bapak Ibu, kalau kau punya masalah ojo merengut. Amin. Tetapi lebih sukacita lah. Karena satu dunia ini pasti punya yang namanya masalah. Mbak Meriska punya masalah? Kok diam saja? Ada. Saya percaya setiap kita pasti punya masalah. Wis kok gak enek wong urip ini gak punya masalah. Bisa masalah yang tetap guyu. Itu yang dimau Tuhan hari ini. Punya masalah tetap sukacita, ujung merengut tanahnya. Malah pun merengut malah masalahnya gak ngaling-ngaling. Sayang sama jenengan. Jadi Bapak Ibu, orang yang tidak mengenal Allah saat badai datang menjadi lemah dan putus asa, takut, kecewa. Tetapi kalau kita sudah mengenal Tuhan, masalah datang, saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Yang ketiga, ciri orang yang mengenal Tuhan adalah hidup mengasihi Allah dan sesamanya. Banyak orang bilang tentang kasih, tetapi sedikit orang melakukan kasih. Banyak orang bilang kasih. Tapi kalau untuk melakukan kasih, saya tahu Pak, aku sih mau duit, misalkan seperti itu. Wah, aku sih repot Pak. Banyak orang bilang kasih, tetapi untuk melakukan kasih itu tidak gampang. Oleh sebab itu hidup mengasihi adalah ciri yang ketiga, hidup mengasihi Allah dan sesamanya. 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kau senang mengasihi orang lain, maka Tuhan juga mengasihi setiap kehidupan kita. Orang yang mengasihi adalah orang yang mengenal Allah. Kenapa orang Kristen gak punya kasih? Karena tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kalau hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan, kasih itu gak usah diajari, akan timbul dalam setiap kehidupan kita. Ketemu dengan orang, kasih. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, Allah adalah kasih, Dia sumber kasih, pasti kita punya kasih. Kalau orang bilang mengenal Tuhan, tetapi tidak punya kasih, samanya juga bohong. Jadi Bapak Ibu, kalau kau mengenal Tuhan dengan baik, karena kita punya Tuhan yang penuh kasih. Nek anake gak pernah kasih, itu juga namanya bohong. Jadi Bapak Ibu, ciri orang yang mengenal Tuhan hidup dalam kasih. Selanjutnya, poin yang kedua, mengapa orang yang tahu banyak firman tetapi hidupnya tidak berubah? Yang kedua, karena hidup dalam kefasikan. Orang fasik, dia tahu firman tetapi tidak mau melakukan firman. Itu orang fasik Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita mau hindari orang fasik hari ini. Hati-hati, jangan cuma tahu firman sekedar nyangkut jadi pengetahuan dalam hidup kita, tetapi tidak jadi gaya hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau mendengar firman, jangan firman itu nyangkut sebagai pengetahuan saja, tetapi jadikan firman itu gaya hidup Bapak Ibu seharian. Karena itu yang menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Di sini saya tuliskan, Taurat yang kita hafal tidak mengubah cara berpikir dan cara hidup kita kalau hanya jadi pengetahuan dan bukan gaya kehidupan. Jadi Bapak Ibu, firman itu bukan sekedar pengetahuan saja, tetapi jadikan firman itu sebagai gaya hidup kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan. Bapak yang terkasih,
firman tidak akan mengubah hidup kita, tidak akan mengubah cara pandang kita kalau hanya jadi pengetahuan bukan gaya hidup. Jadi Bapak Ibu, kalau dengan firman dimanapun berada, di YouTube pun, kalau hanya sekedar pengetahuan dan tidak menjadi gaya hidup Bapak Ibu, maka itu tidak akan ada perubahan dalam hidup kita. Tetapi kalau firman yang kita dengar jadi gaya hidup kita dan kita mau lakukan itu, saya percaya itu akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Perbuatan tindakan lahir dari pikiran. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pikirannya negatif hari ini, maka yang kita berbuat adalah pasti negatif. Tapi kalau kita pikiran hari ini kita positif, saya percaya kita lakukan hal yang positif. Jadi pikiran itu banyak mempengaruhi setiap kehidupan kita. Kalau engkau mulai pagi pikirkan hal yang positif, saya percaya sampai malam hal yang positif. Tapi kalau mulai dari pagi kau pikirkan hal yang negatif, oh kayak lo koncoku kan, oh kayak lo kan, saya percaya sampai malam pikiran negatif itu akan menggantui setiap kehidupan kita. Sedikit cerita Bapak Ibu, kemarin istri kami tidur, tiba-tiba tuh mimpi tuh ceritanya gini. Suatu ketika saya tuh suruh pelayanan ke Jakarta, saya diundang pelayanan di Jakarta, tetapi lucunya gini Bapak Ibu, kalau mimpi nih ya, mimpi tapi bukan betulan mimpi. Di saat saya suruh pelayanan ke Jakarta, seharusnya yang mengundang kita itu menyediakan akomodasi kita, benar, menyediakan tempat lah paling enggak. Tetapi di saat saya suruh pelayanan ke sana, saya tuh tidak dikasih tempat penginapan. Dalam mimpi loh ya, itu dalam mimpi, ini mimpi dalam. Terus tiba-tiba saya sama itu tuh suruh tidur di emper. Di emper tuh, ini mimpi, mau itu bukan tenanan ini. Mimpi di emper toko, dikasih selimut, kasih bantal, tapi tidak boleh masuk. Tiba-tiba istri kami itu ada apa ya, anak-anak kecil ya. Preman. Oh, maunya preman. Preman itu mau malak gitu loh. Terus istri saya itu tuwakut. Itu yang pertama. Tuwakut itu kayak kelingin loh. Dulu, terus akhirnya tidur lagi. Tiba-tiba diparani kayak semacam tuyul, gundul, terus wajahnya putih, tapi lucu Bapak Ibu. Nyanyi lagu, yo dewo dewo nyampo lah. Dapat ini nyampo nyanyi dewo dewo. Tahu lagu-lagu dewa dunia dewa dewa ya. Itu ayang-ayang itu loh ya. Nah itu lucunya gini. Terus istri kami tuh ketakutan sekali. Terus saya juga takut, dia takut, aku juga takut. Terus saya tuh tidak bisa tidur. Terus tidur sih Pak, gak bisa turun aku tak tutupi. Karena saya lihat istri saya tuh, saya pernah kejadian yang kemarin saya ceritakan ya. Ada satu kejadian dirasuki orang, berarti sampai marah-marah. Nah itu saya sampai ketakutan. Nah tak kuping malah dia ngomong-ngomong. Ada orang penunggu ini malah dikerupuk. Jadi Bapak Ibu ini kejadian terus. Kakak ya, aku di mimpi. Dan ini apa kak? Enak bambang ngesot. Jadi Bapak Ibu kalau kita sudah cerita hal yang horor ini biasanya nanti ya tidak bisa tidur. Jadi isi, takut pindah kamar durian. Ya jadi gak masalah sebenarnya. Cuma kan kalau kita sudah mimpi, bakal wali kan harus diwali. Terus mimpi nyatua tahu ya, nyatua kalau orang yang nyatua tuh gitu. Nyatua. Bukan ngerti kuburan. Nah, makanya wes kalau bisa Bapak Ibu sebelum tidur berdoa. Artinya apa? Bantah wes diulak-walik mimpi. Rambut geni saya pokoknya aneh-aneh. Makanya kalau sudah mimpi seperti itu pokoknya aneh-aneh. Ini rambut geni dulu sing ngopo anak saya sing ngisok ini terus malah enggak. Jadi Bapak Ibu supaya kita firman Tuhan itu kita bisa mengubah hidup kita dan mengubah cara pandang kita. Kita mau baca dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, cara berpikir yang duniawi ini harus diganti dengan cara pandang firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah berpikir hal-hal yang duniawi, kita mau ganti dengan hal-hal yang firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu,
Kalau Bapak Ibu dengar khotbah atau baca firman Tuhan suka berargumen, tetapi dimengerti, tetapi bukan berargumen, tetapi bisa dimengerti dan dihidupi. Pernah enggak Bapak Ibu? Di saat dengar firman Tuhan, bukan benar ini firman ini. Pernah enggak Bapak Ibu? Di saat firman disampaikan, siapapun yang menyampaikan, supaya kita dimengerti dan dihidupi. Tetapi banyak orang yang dengar firman, banyak suka yang protes. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan itu adalah dari Tuhan. Nek jenengan tidak suka dengan orang yang menyampaikan, ya didengarkan saja. Tetapi kalau firman Tuhan ini mengubah cara pandang kita, jangan sok pinter. Jadi Bapak Ibu, kita dengan firman Tuhan, oh ini dari Tuhan, saya tangkap dan saya mau lakukan. Saya senang Bapak Ibu dengan orang yang polos, dengan orang yang tidak keminter, orang yang mungkin pengetahuannya hanya biasa saja. Di saat dengar firman, misalkan tentang memberi ya, orang yang mungkin tidak begitu pintar, dia pasti melakukan. Tetapi orang yang punya pengetahuan yang lebih pintar, saya mikir-mikir, mesti mikir awal ini. Jadi Bapak Ibu, orang yang sok pintar itu tidak akan berubah hidupnya. Jadi Bapak Ibu jangan sok pintar. Jadi ulang terus, masih pintar rendah hati. Terus gak usah, aku udah pintar, aku ngerti hati, tapi jangan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi jadilah orang yang mau rendah hati. Dengan firman coba dimengerti dan dihidupi. Ayat terakhir, Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang mulai seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Bapak Ibu kenal Michael Jackson? Kenal atau tahu? Nah, kenal dengan akan kesana, tapi tahu ya, paling kita semuanya tahu Michael Jackson ya. Michael Jackson sekarang di mana Bapak Ibu? Meninggal. Sudah meninggal. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tahu Michael Jackson itu adalah artis yang kaya, benar? Uangnya pasti banyak, dan mungkin rumahnya juga bagus, saya percaya. Tetapi Bapak Ibu, meninggalnya Michael Jackson adalah tragis, overdosis. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hanya mikir dunia saja hari-hari ini, misalkan kalau Michael Jackson, duitnya akeh, omahnya api, terus mobilnya banyak, tetapi di saat dia meninggal adalah overdosis. Betapa sia-sianya kita mikir hanya dunia saja. Tetapi yang terpenting dalam setiap kehidupan kita bukan dunia, tapi pengenalan kita akan Tuhan, itu yang penting. Pesuke, mobilmu banyak, tapi kau tidak mengenal Tuhan, sia-sia. Jadi Bapak Ibu, kekayaan saya percaya pasti semuanya pengen kaya. Pak Rau pengen kaya? Pasti, setiap kita pasti pengen kaya. Tetapi jangan fokus hanya kekayaan, tetapi fokus pengenalan kita dengan Tuhan. Tuhan adalah segalanya, bukan uang. Jangan terjebak kejar berkat, tetapi kejarlah Sang Pemberi berkat. Dengan Bapak Ibu, kekristenan hanya jadi agamawi kalau kita belajar tentang Tuhan, tetapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Saya ulangi, kekristenan hanya jadi agamawi kalau kita belajar tentang Tuhan, tetapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kekristenan adalah sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Kekristenan bukan hanya sekedar agama, tetapi kekristenan adalah kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pesannya malam ini, firman Tuhan harus dilakukan, diperkatakan, direnungkan, dan firman Tuhan harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu, kalau kamu hidupmu mau berubah, firman Tuhan kamu renungkan terus menerus, dan akan terbangun dalam pikiran kita bahwa yang terpenting dalam hidup kita hanya firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kau dengan firman Tuhan, ojo wale-wale, karena firman Tuhan ini akan bisa menuntun hidup kita. Nah, kita sebagai orang Kristen tidak pernah dengan firman Tuhan,
Dunia aku tadi wong Kristen mulai. Karena Kristen itu bukan agama, tapi kekristenan pengenalan kita akan Tuhan secara pribadi. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah dan melakukan firman-Nya, hidupnya akan berubah. Jadi Bapak Ibu yang berubah. Jadi lakukan firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar saja, tetapi lakukan dalam setiap kehidupan kita hari demi hari. Ini orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah dan melakukan firman-Nya, hidupnya akan berubah. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pemain musik BSI untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama memujikan mengenal-Mu. Biarlah firman Tuhan malam ini boleh menguatkan setiap kehidupan kita, bahwa kekristenan bukan sekedar agama, tapi kekristenan adalah sebukti pengenalan kita akan Tuhan hari-hari. Saudara Bapak itu bangkit berdiri, kita akan merespon firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan pada malam ini boleh kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Ajar kami untuk kami mengenal-Mu lebih dalam lagi dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buat kami mengenal pribadi-Mu malam hari ini. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terharu bila ku lihat hidupku.
kami Kristen secara rutinitas agama. Bukan sekedar kami datang di tempat ini hanya untuk rutinitas Tuhan, tapi kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Ya terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang berubah, menjadi orang Kristen yang mau diubah akan firman-Mu Tuhan. Bukan dari kata orang kami mengenal tentang Engkau, tetapi mata kami sendiri akan melihat dan mengenal segala keajaiban demi keajaiban-Mu dalam hidup kami. Bukan dari kata orang kami mendengar Engkau baik Tuhan, tetapi kami merasakan keajaiban-Mu turun atas setiap kami. Malam ini berkati setiap anak-anak-Mu yang datang di tempat ini. Pulang dari tempat ini kami membawa perubahan hidup yang benar di hadapan-Mu Bapa. Kami akan menjadi ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan kami percaya hidup kami Tuhan akan menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bertambah-tambahkan hikmat pewahyuan baru. Dan kami percaya setiap firman yang keluar memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Holy Spirit, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk, selamat malam. Puji Tuhan, saudara. Saya yakin firman Tuhan memberkati kita pada malam hari ini, saudara, untuk kita mau berubah. Jangan puas menjadi bayi-bayi rohani, tetapi bisa menjadi dewasa rohani, saudara. Saya ingat satu quotes bahwa hari ini itu hasil keputusan kita 5 tahun yang sebelumnya tidak bisa kita rubah. Yang kita bisa rubah adalah hari ini kita mau berjalan ke manusia yang akan berdampak pada 5 tahun yang akan datang di dalam Tuhan bersama, saudara. Ayo mari kita berubah, kita sama-sama belajar. Ya, tidak ada yang manusia yang sempurna. Mari kita semua belajar untuk melakukan firman Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saya yakin kita sudah berkati dan tiba saja kita akan berikan terbaik dari Tuhan. Saya undang pelayan proyek yang bisa siapkan untuk melayani, dan saya minta tolong Pak Puji untuk menaikkan doa untuk bersuara. Mari kita cari kemarin kita syukur Bapa dan dan Tuhan, semakin hari seperti Kau Yesus setia sampai mati Tuhan, supaya kami bisa memiliki jiwa-jiwa Kau mengaku bahwa Tuhan dan Tuhan tempat ini penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Bapa, sudah Kau sucikan, Kau bisa bersembah ini Bapa, supaya bersembah ini bisa memuliakan Kau dan juga berkati hamba-Mu yang mengelola bersembah ini Bapa dengan umat Tuhan, supaya bisa mengelola dengan Bapa. Terima kasih Bapa, dan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan satu ujian. Ku mendaki ke Bukit Sion. Apa yang kita bersama-sama, ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya.
Silakan hari yang bertugas. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk kegiatan gereja kita sepekan di depan. Menara doa setiap Selasa jam 7 malam di gereja. Latihan pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Menara doa Ponorogo Sabtu 20 September 2025 pukul 10 pagi di rumah Bapak Budi, Lepu, Ponorogo. Ibadah Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 6 sore di gereja. Ibadah sekolah Minggu jam 6.15 di Pastori. Bagi yang memiliki pergumulan dan perlu didoakan bisa menghubungi kontak person yang sudah tersedia. Mungkin ada yang perlu tambahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama kami ucapkan selamat datang buat Mas Roy dan juga Mbak Ani. Bapak Ibu bisa berdiri. Jadi Mas Roy dan Mbak Ani. Jadi Mas Roy ini stok lama sebenarnya Bapak Ibu, tapi ini mau datang kembali di sini dan membawa istrinya. Dan kita mau, oh ya, angkatan lama. Jadi angkatannya zamannya Pak Mislan tahu ya, kalau Pak Mislan nih kalau sudah datang ke sini, makanya dia mau apa? Oh ya, sebelum saya menikah, jadi kenal Mas Roy itu sudah lama, tapi tidak tahu kenapa puji Tuhan dia mau bergabung tempat ini. Selamat datang Mas Roy dan Mbak Ani. Ini keluarga besar kami, jadi tidak usah takut ya dengan. Jadi Bapak Ibu kita bisa saling menghormati satu dengan yang lain. Yang kedua Bapak Ibu, untuk kegiatan kita ulang tahun GWPS besok Minggu, itu saya harapkan besok Minggu pakai kostumnya bebas, tetapi unik. Dan saya akan berikan penghargaan buat 3 yang terunik nanti. Dan sudah menyediakan kulkas, terus mesin cuci, sama sudah sediakan 3. Itu sudah Pak, sudah semuanya. Sudah. Iya, sudah. 3 pintu lah Pak. Ya Bapak Ibu, supaya besok Minggu kita ada acara ulang tahun gereja, diharapkan semuanya bisa datang, membawa teman tidak apa-apa. Jadi kita mau bersukacita di tempat ini, pakaiannya bebas, tetapi yang unik, misalkan mau pakai terserah apa, mau pakai baju bagu, tidak apa-apa, pokoknya terserah lah, yang terunik nanti dapat hadiah dari gereja. Jadi Bapak Ibu, biarlah besok Minggu menjadi acara yang luar biasa. Sudah 16 tahun gereja kita, jadi untuk yang ngisi acara besok Minggu supaya dipersiapkan, supaya semuanya berjalan dengan baik. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan tutup ibadah saat ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Waktu selanjutnya kami silakan kembali di kembali. Terima
sudah hadir tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan, merawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau pada saat malam hari ini kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, kami percaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu boleh memberkati kami dan menguatkan kami, mengajari kami di mana kami boleh mengenal Allah secara baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian pelayanan pada saat malam hari ini. Baik WL Singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran Tuhan. Kami percaya berkat terbaik boleh tercurah buat hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang sudah hadir pada saat malam hari ini. Apapun pergumulannya, permasalahannya, kami percaya Tuhan akan berjalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, memberkati keluarganya, memberkati sawah ladangnya, memberkati peternakannya. Kami percaya juga berkat terbaik boleh tercurah buat anak-anak. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa pada saat malam hari ini buat anak-anak yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini. Dimanapun anak berada, Tuhan rawat, Tuhan berkati, dan berkat terbaik juga Tuhan curahkan buat anak-anak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Yang pulang ke Pangaroba, Tuhan melindungi, memberkati. Yang pulang ke Teku, Tuhan melindungi, menyertai. Yang pulang ke Deloba, ke Madiun, Tuhan menyertai. Dan yang pulang di sekitar sini, Tuhan melindungi. Kami percaya perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada-Mu pada saat malam. Mari kita kiranya berkat damai sejahtera sukacita dari Bapa Surgawi, Tuhan Putranya yang tunggal Yesus Kristus, dari penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kami malam hari ini, melindungi, menyertai, memberi kekuatan mulai malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya. Tuhan datang kalian berdua di dalam nama Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.